Swastiastu. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anakku sekalian dan bagaimana kabarnya? Semoga hari ini senantiasa baik-baik saja dalam lindungan Hyang Widi. Nah, hari ini kita akan memulai sesi perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya kita ucapkan doa belajar bersama-sama untuk memohon inspirasi kepada Sang Hyang Aji Saraswati. Om Pawakana Saraswati, Wajibir Wajiniwati, Yatsnam Wastu Diawasu. Setelah mengucapkan doa belajar tadi, kita akan memulai sesi perkenalan dalam pembelajaran agama Hindu di kelas 10 hari ini. Jadi, di dalam pembelajaran agama Hindu ini, Ibu akan menilai yang pertama adalah sikap kalian, karakter kalian sebagai siswa Hindu, yang khususnya di SMA Negeri 2 Denpasar ini. Kemudian yang kedua, menilai daripada sikap religiositas kalian, disiplin kalian, kemudian bagaimana caranya kalian berdiskusi, bagaimana caranya kalian berbicara kepada guru, bagaimana caranya kalian menchat guru atau me-WA guru ya. Nah, itu. Ibu akan nilai dari awal sampai akhir ya, termasuk tugas-tugas, keterlambatannya bagaimana. Nah, untuk KKM itu ditentukan 75. Jadi diharapkan untuk menunjukkan sikapnya yang lebih sopan ya terhadap guru, terutama tidak hanya Ibu sebagai guru agama tetapi guru-guru lainnya juga ya. Walaupun di sini kita akan belajar daring seterusnya, tetapi kita harus mementingkan atau memprioritaskan sikap dan tingkah laku kita kepada sang guru. Anak-anak kan sudah pasti mengenal ya bagaimana bakti kepada catur guru. Ya, apa saja itu? Benar sekali, ada guru rupake, ada guru pengajian, ada guru wisesa, dan ada guru swadhyaya. Jadi dari keempat guru inilah kita mesti hormati ya, sebagai bentuk dan wujud kita sebagai umat Hindu. Nah, kemudian sebelum masuk ke bagaimana dan mengapa pentingnya kita belajar agama, perkenalkan dulu. Nama Ibu Niputu Sinta, ya. Ibu lulusan dari Universitas Hindu Indonesia, jurusan Pendidikan Agama Hindu tahun 2018. Dan Ibu mengampu di SMA Negeri 2 Denpasar sebagai guru agama Hindu dan budi pekerti. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi nanti di classroom atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang nanti Ibu akan infokan ya. Kemudian untuk aturan-aturan Ibu sudah muat di sana di classroom. Semoga anak-anak telah membacanya ya sedetail mungkin, jangan sampai ada yang terlewatkan, karena itu adalah aturan umum yang nanti Ibu berlakukan di sepanjang pembelajaran agama Hindu, pembelajaran daring dan non-daring nantinya. Kalau misalkan situasi pandemi ini sudah mulai terkendali, begitu ya. Nah, baik, selain itu Ibu masih berstatus belum menikah ya, dan Ibu lahir di Cemagi 19 Mei 1996. Cemagi itu di mana? Cemagi itu tempatnya, itu salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung. Okay. Kemudian selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa kita belajar agama Hindu? Mengapa kita penting belajar agama Hindu? Apa tujuannya? Kebanyakan menjawab, ya Bu, supaya kita bisa mengetahui agama Hindu kita, bisa mengetahui ajaran-ajaran agama kita. Nah, selain itu, yang terpenting adalah di dalam belajar agama Hindu ini adalah untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan. Ada yang disebut dengan srada. Srada ini artinya keyakinan dan kepercayaan. Jadi agama berasal dari kata
A itu artinya tidak, dan gama itu artinya pergi. Jadi agama artinya tidak pergi. Tidak pergi dari mana? Tidak pergi dari keyakinan seutuhnya. Begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi pentinglah kita belajar agama ini untuk meningkatkan keyakinan kita. Kalau misalkan kita tidak yakin, apakah kita sama saja dengan belajar agama? Ayo coba dipikirkan kembali, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita bertingkah laku di sini dalam pembelajaran agama sudah Ibu sampaikan tadi di depan. Nah, selain itu, pernahkah anak-anak mendengar bahwasanya ada Pancasrada? Apa saja itu? Ya, percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan yang terakhir adalah Moksa. Jadi, yang pertama lah Ibu bahas ya, percaya dengan adanya Brahman. Ini sebagai konsep dasar ya, sebagai konsep, benar-benar sebagai konsep dasar sekali ketika kita belajar agama. Jadi yang pertama, percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang pertama kali kita mengucapkan apa? Om Swastiastu dan Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatnamastu Diewastu. Jadi kita yakin terhadap Yang Widi sebagai Tuhan kita yang telah menciptakan kita dan yang telah memberikan kita kehidupan. Sampai detik ini kita belajar agama secara daring. Ya. Jadi anak-anakku sekalian pasti sudah mengerti lah apa artinya Om Swastiastu. Sudah atau belum? Ya, kalau belum Ibu sedikit membahas ya. Jadi Om Swastiastu, Om itu adalah perlambang daripada ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam konsepnya itu disebut dengan aksaranya itu disebut dengan Ongkara. Selanjutnya Swasti itu adalah dan Astu itu artinya baik-baik. Jadi Om Swastiastu artinya semoga kita baik-baik saja dalam lindungan Hyang Widi. Kalau misalkan anak-anakku sekalian mengucapkan Om Swastiastu saja sudah salah, mengucapkan Om Swastiastu saja sudah bermain-main, berarti kepercayaannya kepada Hyang Widi berarti kurang, ya. Karena artinya itu sungguh mulia kan, semoga baik-baik saja dalam lindungan Hyang Widi. Jadi usahakan ketika mengucapkan Om Swastiastu, jangankan kita bermain-main. Karena itu adalah sudah mengucapkan mantra, ya, sudah mengucapkan salam panganjali, begitu. Selanjutnya, percaya dengan adanya Atman. Ibu juga Atman, bagian dari Yang Widi, percikan kecil dari Yang Widi, anak-anakku juga Atman. Jadi kita saling menghargai dan juga kita saling menghormati. Anda Atman, saudara Atman, ibu juga Atman. Jadi silahkan anak-anak mengetahui bahwasanya kita sama-sama ya percikan kecil Yang Widi yang tidak akan bisa kita istilahnya kita lewati begitu saja, kita acuhkan begitu saja. Anak-anakku juga, ibu juga berpikir tidak bisa mengacuhkan anak-anakku karena anak-anakku sekalian adalah percikan juga dari Yang Widi. Percaya dengan adanya Atman, ya. Kemudian yang ketiga, percaya dengan adanya Karmapala. Jadi dalam hal ini konsepnya adalah Karmapala, hasil dari perbuatan dan berbuat kemudian mendapatkan hasil. Ya, pernahkah anak-anakku sekalian mendengar Sancita, Prarabdha, kemudian ada Kriyamana? Nah, Sancita itu perbuatan yang dulu diterima sekarang, Prarabdha itu perbuatan yang sekarang diterima hasil yang sekarang, dan Kriyamana itu adalah perbuatan yang sekarang diterima hasilnya nanti. Jadi ketika anak-anakku sekalian sudah belajar agama Hindu, kalau misalkan belum mengerti dengan konsep Karmapala, silahkan tanyakan ibu, ya. Jadi kalaupun sudah ibu jelaskan hari ini tentang konsep ini, jadi anak-anakku sekalian tidak akan berani untuk melawan guru, termasuk bukan ibu saja, termasuk juga guru-guru agama lainnya ataupun termasuk juga guru-guru mata pelajaran lainnya. Karena kalian tahu bahwasanya kalian sekarang berbuat akan diterima sekarang mungkin, atau kalian dulu berbuat sebelumnya akan diterima sekarang, atau yang sekarang akan diterima nanti, ya. Jadi itu ibu tekankan mengapa kita penting belajar agama Hindu, supaya ada proses kesadaran di dalamnya,
ya untuk bertindak dan mewujudkan karakter itu. Begitu ya. Selanjutnya, percaya dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi. Ya, jadi reinkarnasi ini mungkin cukup susah untuk dibicarakan ya, karena kita tidak bisa melihat secara live, tidak bisa melihat secara realitanya bagaimana proses reinkarnasi itu ada. Tetapi kita percaya bahwasanya ada yang disebut dengan surga ciuta, ada yang disebut dengan neraka ciuta, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan anak-anak ingin mengetahui lebih dalam, silahkan search di Google. Dan Ibu ingin memberikan pertanyaan bahwasanya mengapa kita harus percaya dengan adanya punarbawa. Nanti includekan di bagian form perkenalan nanti ya. Ibu akan berikan form perkenalan untuk Ibu supaya bisa mengenal lebih jauh pada anak-anakku sekalian nanti. Oke. Kemudian percaya dengan adanya moksa. Nah, moksa ini artinya kebahagiaan abadi, menyatunya Brahman dengan Atman. Jadi proses penyatuan ini tentu perlu proses kan, begitu? Nah, tapi yang sering kita dengar adalah moksartam jagadita yeca itu dharma. Kebahagiaan yang kita dapat di dunia ini. Jadi kalau misalkan kalian di dunia ini sudah merasa bahagia, apakah itu moksa? Silahkan nanti dijawab ya di form perkenalan nanti. Jadi Ibu akan includekan di sana, dan silahkan anak-anak buat sesuai dengan apa yang anak pikirkan, kemudian apa yang anak intinya bisa deskripsikan nanti setelah sesi perkenalan ini. Baik, pertanyaan Ibu, selain dari 2 tadi, pertanyaan Ibu, mengapa kita penting belajar agama Hindu? Silakan anak deskripsikan nanti di form perkenalan yang Ibu akan buat nanti di classroom. Dan silakan isi itu, nanti kumpulkan tugasnya, tugas perkenalan itu, supaya Ibu bisa lihat satu demi persatu dokumen-dokumennya. Oh, ini anaknya seperti ini, oh begini wajahnya ya. Ya, supaya Ibu mengenali lebih dalam. Ya. Jadi itu belajar agama Hindu, dan the next episode, dan untuk episode berikutnya kita akan menuju ke bab 1 dari pembelajaran kita, yaitu adalah nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan santun, tetap bahagia, tetap istilahnya tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin, begitu ya. Baik, terima kasih. Demikian perkenalan dari Ibu. Semoga perkenalan ini menjadikan kita lebih dekat lagi walaupun dalam pembelajaran daring ini. Semoga kita senantiasa kembali lagi sehat selalu, rahayu dan rahajeng dalam lindungan Hyang Widi. Baik, Ibu akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.